Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rindu Cianjur, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kita kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah pilu tapi heroik, yaitu cerita di balik nama Jalan Mayor Harun Kabir. Cerita ini diawali ketika Belanda melancarkan operasi Produk, atau yang dikenal di Indonesia dengan nama Agresi Militer Belanda I. Adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Produk ini merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, operasi ini dianggap merupakan pelanggaran dari hasil perundingan Linggarjati. Lalu siapakah sebenarnya sosok Harun Kabir?
Letnan Kolonel Edi Sukardi, dan beberapa perwira tinggi lainnya. Hetty masih ingat pertemuan mengharukan itu dilakukan siang hari di bekas kediaman administratur perkebunan yang bagian belakangnya hancur terkena bom. Namun belum tuntas rasa rindu itu tertumpahkan, menjelang maghrib tiba-tiba terdengar suara letusan senjata. Rupanya militer Belanda tahu pertemuan para perwira Republik tengah berlangsung di Bunga Melur. Dan Hetty mengatakan, setelah menemui kami dan memeluk kami satu persatu, ayahandanya bersama pasukannya lantas bergegas menuju medan pertempuran. Pada Rabu malam tanggal 12 November 1947, Harun yang ada dalam kondisi masih sakit karena terserang malaria mengatakan kepada istrinya bahwa besok pagi ia akan menemui Letnan Kolonel Alex Kawilarang dan Mayor Kosasi untuk suatu tugas ke markas besar tentara di Yogyakarta. Raden Ayu Sukrati mengatakan suaminya waktu itu menyuruh sepeninggal suaminya mereka harus kembali bergabung dengan para pengungsi. Namun sebelum niat Harun terlaksana, pada sekitar pukul 4 dini hari atau subuh, satu peleton pasukan Belanda mengepung gubuk kecil tempat mereka tinggal. Dan tak lama kemudian terdengar suara yang menyuruh mereka keluar. Harun keluar sambil tangannya digandeng Raden Ayu Sukrati yang menggendong Joyce 4 tahun, sementara pengawal Harun yakni Letnan Arifin dan Sersan Sukardi, serta Hetty yang saat itu berusia 11 tahun, serta kakaknya Tina yang berusia 12 tahun mengikuti dari belakang. "Kapiten Harun Kabir?" tanya pimpinan pasukan Belanda itu begitu melihat Harun Kabir keluar dari gubuk. "Benar," begitu jawab Harun. Sersan Belanda itu lantas memerintahkan Harun dan dua pengawalnya untuk berbaris dan memisahkan diri dari Sukarti dan ketiga putrinya. Posisi mereka berhadapan, masih segar dalam ingatan Hetty sambil tersenyum penuh ketenangan. Harun masih sempat berbisik menyemangati mereka untuk tetap tegar, tidak takut dan beriman kepada Tuhan. Dan beberapa saat kemudian Hetty mendengar teriakan, "Resonker" atau hadap kanan, dan "Mars" atau jalan. Setelah itu tiba-tiba terdengar peluru-peluru dimuntahkan. "Di depan mata kami, mereka membunuh ayah dan kedua pengawalnya." Begitu ujar Hetty sambil terseok nangis. Usai penembakan tersebut, suasana hening sejenak dan mencekam. Dalam langkah pelan, sersan Belanda itu lantas menghampiri Sukarti dan dengan santun berkata, "Nyonya, ini dalam situasi perang. Suami Nyonya membunuh tentara kami dan untuk bangsa dan negaranya. Kami pun membunuhnya demi bangsa dan negara kami. Harap Nyonya mengerti." Begitu yang dikatakan sersan bule itu dalam bahasa Belanda. Raden Ayu Sukarti dengan nada tenang menjawab, "Ya, saya mengerti. Saya hanya minta tolong kepada sersan untuk mengangkat jenazah-jenazah itu ke dalam gubuk agar tidak didatangi binatang-binatang buas yang ada di sekitar tempat ini." Permintaan itu diiyakan oleh sang sersan. Ia lantas memerintahkan beberapa anak buahnya untuk mengangkat ketiga jasad itu dan memasukkannya ke dalam gubuk. Selesai mengangkat ketiga jenazah itu ke gubuk, tentara-tentara itu pun pergi. Sepeninggal mereka, jasad Kapten Harun Kabir, Letnan Arifin Tisna Atmijaya, dan Sersan Sukardi dimakamkan oleh penduduk setempat di Ciorai. Belasan tahun sesudah peristiwa penembakan itu, jasad Harun yang sudah berupa kerangka itu pun dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Cianjur. Namun tidak lama juga, karena beberapa waktu kemudian kerangkanya dipindahkan lagi ke pemakaman keluarga di Ciandam, Sukabumi. Itu sesuai amanah Harun yang semasa hidupnya berpesan, jika dirinya meninggal, agar dimakamkan persis di samping ayahandanya, yaitu Raden Abung Kabir Natakusuma.
Nah, sahabat rindu Cianjur, berakhir sudah kisah heroik dan memilukan dari seorang Mayor Harun Kabir yang jalannya diabadikan menjadi salah satu jalan di pusat kota Cianjur. Kesimpulannya dari cerita ini ialah perang kemerdekaan banyak melahirkan para patriot-patriot bangsa yang dengan gigih mengorbankan jiwa, raga untuk cita-cita bersama kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.